Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman, adik-adik pejuang SIMAK UI. Jumpa lagi dengan saya, Alman, dalam channel Sang Tutor, pembahasan fokus soal matematika dasar. Nah, ini adalah video yang kedua ya teman-teman sekalian. Bagi baru yang mampir di channel saya, ini adalah saya ulangi, merupakan materi yang kedua tentang matematika dasar. Teman-teman bisa lihat di playlist untuk bagian pertamanya. Nah, seperti biasa teman-teman, soal yang saya bahas cukup setiap video hanya 4 nomor saja ya. Nanti di part berikutnya juga 4 nomor. Ya, kita lihat teman-teman, soalnya sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Soalnya 4 nomor teman-teman, seperti lembaran-lembaran soal berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Soalnya sangat mudah sekali teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena ini adalah soal tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Ini materi kelas 10 kalau tidak salah. Nah, kita lihat teman-teman, soalnya gini. Jika G inverse komposisi F inverse X sama dengan 3X kurang 1 dan Fx sama dengan X kurang 2 per X tambah 1 untuk X tidak sama dengan min 1, maka GA kurang 2 sama dengan berapa? Nah, teman-teman sekalian, teori yang kita gunakan dalam soal nomor 1 ini teman-teman ada 2 teori ya. Teman-teman, yang pertama, teman-teman perlu ingat ini bahwa ya, saya buatkan teori di sebelah ya. Di sini teman-teman, ya, ini mengenai fungsi inverse. Misal gini, misalkan teman-teman punya fungsi fx itu sama dengan ax ditambah dengan b per cx ditambah dengan d. Nah, untuk mendapatkan fungsi inverse-nya teman-teman sekalian, ini mungkin teman-teman pernah dapat ya. Jawabannya gini, ini teman-teman tinggal tulis ulang saja, ini b di sini teman-teman cx juga ya. Nanti koefisien a dan d itu tukaran, tapi dikali minus teman-teman. D sama a kali minus, berarti gini, min dx di sini kurang dengan a. Nah, oke teman-teman, pertama kita inversekan dulu fx gini teman-teman ya. Nah, sesuai dengan teorinya gini, berarti kita dapat gini, F inverse dari X sendiri teman-teman itu sama dengan ya, seperti di rumus di samping, kita tulis ulang teman-teman, di sini adalah kurang 2 ya, di sini juga teman-teman adalah X. Lalu kemudian 1 dan 1 tukaran tapi kali minus teman-teman, gini, min X. Nah, lalu kurang dengan 1. Nah, atau teman-teman supaya lebih indah dilihat, gini teman-teman, bisa kali min semua, berarti ini menjadi X ditambah dengan 2 ya. Di sini kalau kali min ini jadi plus ya, 1 dikurangi dengan X. Nah, kemudian teman-teman, itu yang pertama tadi. Saya hapus sini ya, hapus. Nah, sekarang kita lihat teori yang kedua teman-teman. Oke. Teori yang kedua ya, sebentar kita tuliskan, tapi kita jabarkan dulu ini teman-teman ya. Jabarkan dulu yang fungsi komposisinya. Bahwasanya gini, G inverse komposisi F inverse itu gini teman-teman. G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, itu katanya sama dengan 3X dikurang dengan 1. Nah, kemudian teman-teman, ini F inverse ini diganti ya. Saya ganti dengan di atas ya. Saya ganti teman-teman dengan yang di atas. Sehingga ini teman-teman saya ganti dengan X tambah 2 ya. Ini X tambah 2, di sini adalah 1 dikurangi dengan X. Nah, gitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dicari? GA kurang 2 gini. G dalam kurung A dikurang dengan 2 itu sama dengan apa? Saya misalkan teman-teman dengan variabel baru misalkan adalah sebuah variabel P di sini. Nah, artinya P yang dicari teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mau kasih kembali lagi lihat teori kedua teman-teman. Gini, teman-teman perlu ingat bahwa ini soal-soal seperti teman-teman ini sering muncul ya di setiap soal SIMAK UI ya tiap tahun. Nah, jika teman-teman ada teori begini, bahwasanya FA sama dengan B, nah maka F inverse dari B itu sama dengan A. Apa artinya? Bahwa ini teman-teman ini sama ya, ini sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat.
saya garis bawahi di sini ya. Artinya teman-teman ya operasikan dua persamaan ini. Nah, sesuai dengan teori bahwa ini sama dengan ini sama dengan ini teman-teman ya. Kesamaan silang maksudnya. Nah, sekarang kita tulis kesamaannya gini. 3x kurang 1 sama dengan A kurang 2 gini. 3x dikurang 1 itu sama dengan A dikurang dengan 2. Lalu teman-teman kita cari x-nya berapa gini. Jadi gini, 3x itu sama dengan, ini teman-teman min 2. Ini kan kalau tambah 1 begini. Min 2 tambah 1 ya min 1 teman-teman. Nah, atau x sendiri itu sama dengan gini. A kurang 1 per 3. Nah, sekarang teman-teman saya hapus di sini ya. Oke, nah sekarang apa yang dicari teman-teman? Yang dicari adalah nilai P. Ya, nilai P teman-teman. Mudah sekali. P samakan dengan di atas. Gini. Berarti dapat begini teman-teman. P itu sama dengan ini teman-teman ya. Ini berarti X ditambah dengan 2 per 1. Nah, dikurang X. Nah, gini ya. Sama dengan. Nah, teman-teman ganti saja X-nya. Ganti X-nya dengan ini. A kurang 1 per 3. Gini. A dikurang 1 per 3 lalu ditambah dengan 2. Di sini gini, 1 kurang dalam kurung x-nya ganti dengan ini teman-teman. A kurang 1 per 3. Nah, untuk lebih mudah dioperasikan teman-teman, ini atas bawah kali 3 ya. Teman-teman kali 3 di atas, kali 3 juga di bawah sehingga didapat gini teman-teman sama dengan kalau saya kali 3 teman-teman, ini nanti hilang 3-nya ya, tinggal ini teman-teman. A dikurang 1, 2 kali 3 adalah tambah 6 gitu ya. 3 kali 1 teman-teman adalah di sini 3 kurang. Ini habis teman-teman ya. Berarti min kali A adalah min A. Min kali min 1 adalah plus 1. Nah, atau sama dengan ini teman-teman menjadi A di sini. Ini 6 kurang 1 adalah plus 5 ya. Plus 5 ini nanti 1 tambah 3 4 ya. Jadi gini, 4 dikurangi dengan A. Kita lihat teman-teman jawabannya ada tidak? Nah, jawaban teman-teman adalah C. Dari mana C teman-teman? Teman-teman bisa kali minus semuanya. Jadi kalau kali minus teman-teman didapat begini. Kita kali minus ya. Kali dengan saya hapus ya. Teman-teman. Saya hapus saya simpan di mana bagus ya. Oke, saya simpan di sini ya. Jadi ya di sini aja ya. Saya kali minus teman-teman gini. Kali minus didapat ini minus ya A ditambah dengan 5. Nanti teman-teman kali minus berarti gini. A dikurangi dengan 4. Jawabannya adalah Charlie. Gampang sekali teman-teman. Pahami konsepnya teman-teman karena soal seperti ini sering muncul di SIMAK UI tiap tahun. Kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal soal pertidaksamaan ya, kelas 10 teman-teman. Soalnya gampang sekali ya, sangat mudah. Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 1 kali dengan akar 5 kurang X per X pangkat 2 tambah X tambah 1 akar X tambah 1 kecil dari 0 adalah apa? Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan teori yang kita selalu pelajari, yang kita pernah bahas di kelas 10, bahwa menyelesaikan soal ini teman-teman, caranya adalah mencari nilai-nilai X-nya, kemudian kita buat uji titik dalam dalam garis bilangan gini. Nah, yang pertama-tama teman-teman, kita faktorkan dulu yang untuk di atas ya, yang pembilang teman-teman gini. Sorry ya, saya hapus dulu, garisnya kurang lurus ya. Nah, jadi saya buat garis seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kan teman-teman bisa difaktorkan ya gini. Kita faktorkan gini, berarti 3X ya dikurang dengan 1 baru X dikurang 1. Nah, teman-teman kalau untuk pemfaktoran saya anggap teman-teman sudah paham ya. Kali dengan ini ya, kurang 5 kurang X. Nah, di bawah adalah teman-teman sekalian bahwa ini saya bisa saya bisa abaikan saja. Kenapa? Karena ini dibilang sebagai definite positif. Apa artinya? Bahwa berapapun nilai X dimasukkan itu jawabannya pasti positif teman-teman gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah syaratnya positif itu adalah gini. Pertama adalah ini, misalkan ada persamaan kuadrat, saya ulang ya, ada persamaan kuadrat, oke, AX kuadrat, ya sorry saya hapus, saya ulang ya. Nah, Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, ini terbilang definite positif itu jika begini. Pertama adalah
A-nya teman-teman itu besar dari 0 atau apa namanya positif. Yang kemudian teman-teman adalah syaratnya adalah D kecil dari 0. Nah, gitu ya. Apa itu diskriminan teman-teman ya. Nah, apa itu D teman-teman? D adalah rumusnya ini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, teman-teman bisa uji sendiri ya, bahwasanya ini dibilang sebagai definite positif. Artinya apa? Bahwa berapapun nilai X yang dimasukkan, jawabannya pasti positif. Nah, sekarang kita tuliskan di bawah, tinggal ini teman-teman ya, tinggal ini, X ditambah dengan tambah 1. Nah, sekarang teman-teman begini. Yang pertama-tama yang kita kerjakan adalah untuk ya, yang akar 5X, 5 kurang X teman-teman. Bahwasanya akar itu tidak pernah hasilnya, tidak boleh di dalam akar itu hasilnya negatif, harus positif. Perhatikan teman-teman. 5 dikurang dengan X harus besar atau sama dengan 0. Kita dapat begini teman-teman. X itu kecil dari 5. Ya, itu pertama. Kemudian teman-teman, yang di bawah gini. X tambah 1 teman-teman itu juga harus besar dari 0. Kenapa? Karena tidak boleh negatif di dalam akar. Atau gini, X besar, oke, besar atau sama dengan minus 1. Nah, sekarang teman-teman gini. Yang kemudian untuk yang 3X kurang 1 teman-teman, ini kita dapat nilai X-nya berapa? X-nya sama dengan 1/3 ya. Ini adalah X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang teman-teman kita uji bilangan. Kita uji pakai garis bilangan teman-teman. Saya buatkan garis bilangan seperti ini. Saya ganti warna ya. Nah, ini adalah teman-teman garis bilangan untuk yang bentuk akar. Nah, oke. Di sini saya simpan, ini min 1 ya. Saya buat lingkaran putih. Di sini teman-teman ada lingkaran yang full teman-teman gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak boleh, ya saya hapus ya. Tidak boleh nilai, sorry. Nah, tidak boleh minus, sorry. Saya hapus lagi. Nah, sini ya. X kecil dari min 1. Kenapa teman-teman? Bahwa tidak boleh di penyebut itu sama dengan 0 ya, gitu. Nah, sekarang saya buat garis kedua ya, garis kedua teman-teman untuk yang ini ya. Nah, saya buat garis kedua seperti ini. Oke, ini adalah ada 1/3, ada 1 ya. Nah, saya ulang teman-teman untuk yang ya, yang ini. Nah, di sini saya simpan adalah 5 ya. Oke, ini adalah 5 teman-teman. Di sini adalah apa tadi? Minus 1 ya, minus 1. Kemudian di sini saya buat ada 1/3, ada 1 teman-teman. Di sini adalah misalkan saya simpan 1/3 ya. Nah, 1/3 di sini teman-teman adalah 1 gitu. 1. Nah, untuk yang garis bilangan yang di atas teman-teman, kita bisa tuliskan begini, X-nya itu, sorry ya, ini ini harus besar ya teman-teman ya. Ya, X-nya teman-teman harus besar dari minus 1 gitu. Berarti dia daerah untuk yang garis pertama adalah ini ya, besar dari minus 1 dan di bawah 5. Inilah daerahnya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 1/3 dan 1, kita cek teman-teman. Bilangan di sebelah apa ini? Bilangan di sebelah kanan 1 teman-teman itu ada 2 ya. Kita teman-teman uji di sini. Kalau kita masukkan nilai 2, berarti 3 kali 2 itu 6 ya. Ini kurang 1, 5. Ini nanti 1, berarti positif teman-teman ya. Ini adalah teman-teman positif, di sini adalah juga positif. Pasti ya, ini adalah negatif. Selalu selang-seling gitu. Nah, sekarang kita arsir di sini. Kenapa? Karena yang dicari adalah tanda kecil gitu. Berarti ini saya buat lagi begini teman-teman. Oke, kita lihat. Ini teman-teman yang diarsir. Oke. Nah, sekarang kita cek. Di manakah daerah di manakah nilai-nilai X yang memenuhi? Kita lihat teman-teman gini. Bahwasanya nah, jadi teman-teman gini, yang kita mau cari adalah nilai yang negatif ya, atau kecil atau sama dengan 0 teman-teman. Berarti daerah adalah sini teman-teman. Inilah daerah arsirannya gitu ya. Nah, berarti kita cari gini, bilangan hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi. Berarti bilangan bulat yang ada di sini adalah hanya 1 saja gitu ya. Berarti nilai X-nya adalah 1 gitu ya. Nilai X-nya sama dengan 1. Nah, itulah jawabannya teman-teman. Berarti penjumlahan
hasil semua bilangan bulat tersebut adalah jawabannya 1, teman-teman. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal tentang peluang ya, peluang. Kita menggunakan nanti kombinasi permutasi. Soalnya gini, terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan ya, dan 6 diantaranya adalah wanita. Ya. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan saja, peluang paling sedikit 2 wanita akan diterima adalah. Ini teman-teman materi kelas 12 ya. Kita lihat teman-teman gini. Mudah sekali peluang ya. Ada 10 orang ya, ada 10 orang. Nah, 10 orang calon ya. Ini terdiri dari 6 wanita. Jadi gini, wanita teman-teman ada 6 orang, terus biasanya adalah ada pria ya. Pria saya adalah 4 orang gitu ya. Nah, akan dipilih teman-teman dipilih 4 orang karyawan. Ya, 4 orang karyawan teman-teman. Nah, 4 orang karyawan, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima. Jadi paling banyak berarti maksimal ya. Oke. Maksimal ya. Maksimal itu 2 wanita. Berarti maksimal 2 wanita. Oke, kita tulis semua ya gini. Berarti karena 4 orang, berarti gini, 2 wanita terus 2 pria. Oke. Maksimal ya, berarti kalau tidak adalah 1 wanita saja lalu 3 prianya gitu. Kemudian wanita mungkin saja tidak perlu ya, tidak ada di sini 0 wanita, nanti semua adalah pria di sini. Nah gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sesuai dengan teori peluang untuk memilih 2 wanita dari 6 wanita itu kita menggunakan kombinasi teman-teman. Gini. Berarti 6 kombinasi 2 ya, 6 kombinasi 2 dikali dengan 4 ya, 4 kombinasi apa ini? Kombinasi 2. Oke. Kemudian satu wanita berarti 6C1 kali 4C3 ya, seperti itu. Nah, kemudian 0 wanita berarti pria semua 4 orang teman-teman. Jadi gini, tinggal tulis saja 4 kombinasi 4. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman kita hitung ya. Jadi teman-teman harus paham ya apa rumus kombinasi. Contoh, misalkan ini rumus ya. Rumus bahwasanya NCR teman-teman itu sama dengan gini, N kombinasi N faktorial ya kali bagi dengan N kurang R faktorial kali lagi dengan R faktorial. Nah, berarti teman-teman nanti bisa cari sendiri. 6C2 teman-teman hasilnya adalah 6 kali 5, 30 ya. Berarti 15 teman-teman ya. 15 dikali dengan ini 4 kali 3, 12 bagi 2, 6 ya. 6. Jadi teman-teman harus paham ini. Kemudian ini 6C1 adalah jawabannya 6 kali 4C3 adalah jawabannya 4. Teman-teman bisa hitung sendiri. Ini 4C4 jawabannya adalah sama dengan 4C4 berarti ini ya. 4 kombinasi 4 sama dengan 4 faktorial. 4 kurang 4 sama dengan 0 kali dengan 4 faktorial. Jadi 1 jawabannya. Oke, ini adalah teman-teman jawabannya adalah 1. Nah, sekarang kita kalikan teman-teman. 15 kali 6 itu sama dengan 90 ya. 90 ini adalah 24. Nanti teman-teman tambahkan semua, didapat adalah 90 tambah 20, 110 ya. Berarti adalah 115. Nah, jadi gini teman-teman. Caranya untuk mencari apa ini? Peluang ya gini. Nah, ya. Peluang itu teman-teman rumusnya adalah nanti dibagi dengan ruang sampelnya. Kayak gini. Berarti peluang sama dengan 115 dibagi dengan ini. Ada 10 orang ya, mau dipilih 4 orang gitu teman-teman. Berarti gini 10 kombinasi 4 gitu. Nah, sekarang teman-teman cari dulu berapa hasilnya 10C4. Oke, kita lihat teman-teman ya. Saya hapus yang di sini. Oke, saya tuliskan sini ya. 10C4. 10C4 itu sama dengan gini teman-teman, 10 faktorial per 10 kurang 4 adalah 6 ya. 6 faktorial kali lagi dengan 4 faktorial atau sama dengan ya. Ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nanti 6 habis ya. Tinggal ini saja 4
kali 3, kali 2, kali 1. Nah, 4 kali 2, 8, habis dengan ini teman-teman. 9 kali 3, ini tinggal 3 ya. Berarti gini, 115 per, ini 1037 ya. 10 kali 3 kali 7. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Ini bisa dibagi 5 ya. Bisa dibagi 5 teman-teman. Kita lihat, bagi 5 itu kita dapat, kita bagi 5, 115 dibagi 5 teman-teman, jawabannya itu berapa? Bagi 5 itu jawabannya adalah 23 ya, 23. Nah, kemudian ini tinggal bagi 5 tinggal 2 saja. Nah, artinya sama dengan 23 per 2 kali 3, 6. Kali 7 adalah 42. 23 per 42, jawabannya adalah error. Oke, mudah sekali teman-teman. Kita lanjut teman-teman ke soal berikut, yang terakhir ya, soal nomor 4. Baik, soal nomor terakhir, nomor 4 teman-teman. Ini adalah berhubungan sama barisan aritmetika. Oke, ini soal materi kelas berapa coba ya? Jika A kuadrat kurang BC, B kuadrat kurang AC, C kuadrat kurang AB adalah barisan aritmetika dengan A tambah B tambah C 18, nilai A tambah C per B adalah berapa? Nah, teman-teman sekalian, ini kita akan menggunakan ada dua buah teori ya. Pertama gini, saya hapus ulang ya. Ya, teori pertama begini teman-teman. Misal ya, bahwa di sini ada 5 ya, 5 ditambah dengan 10 ditambah dengan dengan 15. Ini kan teman-teman adalah barisan aritmetika. Jawabannya begini, bisa saja kita jumlahkan ini dengan cara gini. Tengah-tengahnya adalah 10 ya, gini. 10 ya dikali dengan 1 2 3. Oke, sama teman-teman hasilnya. Ini 30, ini 30 juga. Jadi rumus untuk menentukan jumlahnya adalah banyaknya bilangan kalikan dengan suku tengah. Oke. Oke, sekarang saya hapus. Saya hapus teman-teman di sini. Oke, ini mudah sekali, harus fokus teman-teman. Apa suku tengahnya? B kuadrat kurang AC. Jadi teman-teman gini, penjumlahannya A kuadrat, nah dikurang dengan BC tambah B kuadrat dikurang dengan AC tambah dengan C kuadrat dikurang dengan AB, itu teman-teman sama dengan begini. 3 kali, kenapa 3? Karena ada 3 suku, 1, 2, 3. 3 kali B kuadrat kurang AC, atau gini. 3 B kuadrat kali kurang 3 AC. Nah, oke, itu yang pertama teman-teman. Nah, kemudian kita bisa buat begini. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat kurang AC, kurang AB, kurang AC, kurang BC. Jadi, kita kurang dalam kurung AB tambah BC tambah AC. Nah, ya, seperti itu. Sama dengan 3B kuadrat dikurang 3AC. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah teori teman-teman yang perlu teman-teman ingat gini. Bahwa misal ya, P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat ditambah dengan R kuadrat teman-teman itu sama dengan ini, sama dengan P ditambah dengan Q ditambah dengan R kuadrat kurang 2 dalam kurung 2 dalam kurung, ini ya. 2 dalam kurung PQ ditambah PR ditambah dengan RQ. Nah, ya. Gunakan teori ini teman-teman untuk mengganti ini teman-teman, gitu ya. Oke, kita buat begini. Saya kembali ke soal. Jadi teman-teman, ini sama gini, sama dengan gini teman-teman. Saya buat A ditambah B ditambah C kuadrat kurang 2 ini teman-teman, kurang dengan 2 kalinya ya gini, kurang ya 2 kali AB tambah BC tambah AC. Nah, kurang lagi teman-teman dengan ini ya, kurang dengan dalam kurung ya AB tambah BC tambah AC. Nah, sama dengan 3B kuadrat dikurang 3AC. Nah, sekarang teman-teman saya hapus yang di bawah ya. Nah, supaya tidak mengganggu di sini. Oke. Kita lanjut, bahwa berarti ini teman-teman, dan ini bisa dioperasikan. Ini kan min 2, ini min 1 ya, berarti jadi min 3 teman-teman. Gini. 3 B kuadrat ditambah 2 B kuadrat ditambah 3 B kuadrat ditambah 2 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 B kuadrat ditambah 2
Kemudian A tambah B tambah C itu kan sama dengan 18 ya gitu. Jadi gini, 18 kuadrat kurang ya. Ini teman-teman berarti gini menjadi minus 3 ya. Minus 3 dari AB tambah BC ditambah AC. Nah ya, sama dengan 3B kuadrat dikurang 3AC. Nah ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya ganti 18 kuadrat dengan bilangan perkalian gini, 18 kali 18 teman-teman, sama ya gitu. Nah, lalu teman-teman saya bagi ya, saya bagi ini, saya bagi 3 semua ya, saya bagi 3, bagi 3 ya, diperoleh berarti ini tinggal 6 ya, gini, 6 dikali 18, kurang, saya kali masuk teman-teman ya, saya kali masuk, sorry ya, saya habis ini, habisi 3 ya, ini juga habiskan 3 teman-teman, saya habisi 3 di sini. Nah, kemudian saya kali masuk minnya gini, berarti minus AB kurang minus BC kurang minus AC. Nah, sama dengan B kuadrat kurang AC. Oke, sekarang teman-teman di sini ada apa namanya yang sama ya, min AC dan min AC. Artinya saya tulis ulang, tinggal ini saja ya. Mana ini? 6 dikali 18 itu sama dengan, teman-teman ini min AB pindah ruas ya gini. Jadi ini B kuadrat ini menjadi tambah AB tambah BC. Nah, oke seperti itu. Kemudian saya buat begini, 6 kali 18 itu sama dengan B teman-teman keluar, tinggal ini saja, B ditambah dengan B ditambah, sorry, saya hapus ya. Oke. Nah, ini sisa A, teman-teman, atau difaktorkan, berarti ditambah lagi dengan C sendiri. Nah, ya, saya lanjut ke samping ya. Berarti gini, 6 kali 18 itu sama dengan B kali A tambah B tambah C sama juga 18, teman-teman, gitu. Artinya saya bisa hapus kembali 18 dan 18, teman-teman, itu bisa habis, berarti jawabannya B sama dengan 6. Oke, sudah. Apa yang dicari? A tambah C per B. B, teman-teman, sudah ada, tinggal A tambah C sendiri. Oke, di sini teman-teman ya. A ditambah dengan B ditambah C, teman-teman, adalah 18. Nah, berarti kalau B-nya 6, nah ini B-nya 6 ya, berarti A ditambah dengan 6 ditambah C sama dengan 18, artinya A tambah C sama dengan 18 kurang 6 adalah sama dengan 12. Tinggal mau cari ini saja, artinya kalau untuk A tambah C, ya A tambah C per B berarti sama dengan apa? 12 per B sendiri adalah 6. Jawabannya sama dengan 2. Jawabannya adalah alfa. Gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, oke teman-teman sekalian, semangat belajar. Cukup itu dulu untuk part 2, nanti kita lanjut di part 3-nya. Oke teman-teman, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.